Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Naura Ramadhani Tuarita dengan NIM 112418007 dari akuntansi 2024. Dengan ini saya mau memvideokan hasil lembar jawab ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Dr. Meta Kusumengtias SC MSI AKCA. Yang pertama yaitu ada kata pengantar, puji syukur kehadiran berkat, rahmat, dan hidayahnya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunan proposal untuk memenuhi tugas makalah laporan keuangan dari perusahaan PT Bank Mandiri Tbk. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Meta Kusumangtias SC MSI AKCA selaku dosen pengampu mahasiswi atau mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BPD Semarang Angkatan 2024 serta semua pihak yang terlibat. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan baik dari segi sisi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan selama proses penyusunan proposal ini. Sekian dan terima kasih. Semarang, tanggal 3 Januari 2026. Selanjutnya ada latar belakang. PT Bank Mandiri Persero Tbk merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia yang pada 1998 melalui merger 4 bank milik negara. Dengan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kredit dan layanan keuangan inklusif. Konteks Indonesia 2023-2024, sektor perbankan Indonesia pada 2023 hingga 2024 menghadapi tantangan pemulihan pasca pandemi. Kenaikan suku bunga BI Rate hingga 6,25% di tahun 2023 serta gejolak inflasi global yang mengaruhi likuiditas dan NPL. Bank Mandiri tetap resilient sebagai pemimpin pasca dengan pangsa kredit 19 hingga 20% didorong transformasi digital dan ekspansi semen wholesale serta consumer banking. Yang kedua, performa keuangan 2023, Bank Mandiri mencatat total pendapatan 127,4 triliun dan laba bersih 55,6 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya berkat pertumbuhan kredit mencapai 20% YoY dan pengendalian biaya dana dan efisien. Total aset penjelek ke 2,174 triliun, mencerminkan kekuatan neraca di tengah ketatnya regulasi OJK soal rasio kecukupan modal CAR di atas 20%. Keuangan 2024. Pada 2024, laba bersih naik tipis menjadi 55,78 triliun rupiah dengan EPS 603,71 didukung total pendapatan 134,74 ribu triliun dengan total aset 2.427 triliun rupiah meski arus kas operasi negatif akibat ekspansi investasi. Pertumbuhan ini menunjukkan adaptasi terhadap penurunan BI Rate menjadi 5,75% dan stimulus fiskal pemerintah Presiden Trump yang mulai imbas positif pada perdagangan RIES. Urgensi analisis makalah perbandingan 2023 hingga 2024 relevan untuk menganalisis kontribusi Bank Mandiri terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, terutama di era disrupsi fintech dan target pertumbuhan ekonomi 2026 terbesar 5 hingga 6% sehingga makalah ini dapat mengisi telah kajian terkini. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu profil usaha, nama perusahaan, kode saham, serta industri, gambaran singkat dan kondisi usaha. Yang berikutnya ada analisis kinerja keuangan, berikutnya analisis struktur keuangan, yang kelima ini analisis risiko keuangan,
yang terakhir rekomendasi keputusan keuangan. Bab 2 yaitu pertama profil usaha, nama perusahaan PT Bank Mandiri Tbk, kode saham BMRI, sektor industri yaitu perbankan atau jasa keuangan, gambaran singkat kondisi usaha. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, data publikasi kinerja terbaru tahun 2024, berikut adalah gambar singkat pada kondisi PT Bank Mandiri Persero Tbk. Secara garis besar, kondisi Bank Mandiri sangat sehat dan ekspansif jika tahun 2023 adalah tahun berjualan laba, tahun 2024 adalah tahun ekspansif volume kredit yang masif dengan kualitas aset yang semakin membaik, NPL turun ke bawah 1%. Berikut ini perbandingan ringkas kinerjanya. Indikator yaitu adalah laba bersih, total aset, total kredit, dana pihak ketiga, NPL growth at bank only. Pada tahun 2023 dari file, yaitu laba bersih sebesar 55,1 triliun rupiah, total aset pada tahun 2023 yaitu 2.174 triliun rupiah, total kredit sebesar 1.398 triliun rupiah, dana pihak ketiga yaitu 1.577 triliun rupiah. Untuk NPL gross-nya yaitu sebesar 1,2%. Tahun 2024 data terbaru yaitu laba bersih 55,78 triliun rupiah, total aset 2.427 triliun rupiah, total kredit 1.670 triliun rupiah, dana pihak ketiga 1.699 triliun rupiah. Untuk NPL pada tahun 2024 sebesar 0,97%. Untuk tren pada laba bersih naik tipis, lebih 1,31%. Untuk total aset tumbuh kuat, lebih 11,6%. Total kredit ekspansif masif lebih 19,5%. Untuk dana pihak ketiga tumbuh stabil, lebih 7,7%. Untuk NPL gross bank only yaitu kualitas membaik, resiko turun. Kedua yaitu analisis kinerja keuangan. Yang pertama ada likuiditas dengan rumus CAR, capital equity ratio, yaitu rasio kecukupan modal dengan rumusnya CAR modal tier 1 plus tier 2 dibagi aset dikali 100%. Untuk hasilnya rasio dengan 2,20%, kisaran secara fisik 20,71% pada laporan triwulan tertentu, namun angka final tahunan sering dikutip di level 22%. Untuk kedua yaitu probabilitas dengan ROA dan ROE dengan rumus ROA laba sebelum pajak bagi rata-rata total aset kali 100%. Laba sebelum pajak profit before tax yaitu sebesar 69,4 triliun rupiah dengan konsolidasi dengan total aset 2.147 triliun rupiah dengan hasil 2023 yaitu 4,3% dengan naik signifikan dari 3,30% pada tahun 2022 menunjukkan aset dengan sangat produktif. Ada ROE dengan laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata ekuitas kali 100% dengan data jutaan rupiah. Laba bersih net profit sebesar 55,1 triliun rupiah dengan hasil 2023 yaitu 27,31%, dengan angkanya sangat tinggi dengan untuk industri perbankan menunjukkan probabilitas yang sangat luar biasa. Aktivitas total aset turnover yaitu total aset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi total rata-rata. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama ada 97.800, penjelasannya ada 97.831.128 ditambah 300. Penjelasannya 97.831.128
rupiah ditambah 32.297.304 rupiah sama dengan 130.128.492 rupiah. Dengan T itu 130 juta rupiah 128.452 dibagi 1.626.591.224 rupiah, yaitu dengan angka 0,08 kali, menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah aset yang memiliki Bank Mandiri mampu menghasilkan pendapatan operasional sebesar 0,08 rupiah. Yang berikutnya ada solvabilitas DER. DER yaitu totalabilitas dibagi total ekuitas sama dengan 100%. DER 1.450.442.175 dibagi 238.408.210 sama dengan 100%. Totalnya dengan angka 6,8 kali atau bisa dibilang 608%. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah modal sendiri memiliki bank terdapat 6,8 rupiah hutang. Intervensi khusus banknya yaitu berbeda dengan perusahaan manufaktur di mana DR 200% dianggap beresiko. DR yang lebih tinggi pada bank adalah hal yang wajar dan sehat. Penyebabnya utama adalah dana pihak ketiga tabungan atau giro atau deposit. Nasabah yang dicatat sebagai utang atau liabilitas dalam akuntansi bank. Semakin sebesar dana nasabah yang berhasil menimbulkan bank, semakin besar pula liabilitasnya, sehingga rasio DER akan terlibat hingga secara alami. Ada analisis struktur keuangan. Analisis struktur modal pada industri perbankan seperti PT Bank Mandiri Persero Tbk secara berbeda-beda fundamental dengan perusahaan manufaktur. Jika pada perusahaan umum hutang tinggi dianggap buruk, pada bank komponen hutang liabilitas justru didominasi oleh dana pihak ketiga atau DPK alias tabungan nasabah. Semakin sebesar dana nasabah, semakin besar hutang bank, namun ini adalah bahan baku utama bisnis bank. Berikut ini adalah analisis struktur modal Bank Mandiri tahun 2023 dan 2024 berdasarkan data laporan 2023 yang diunggah pada dan dipublikasi kinerja 2024. Yang pertama ada komposisi struktur modal, proporsi perdanaan. Struktur modal bank terdiri dari liabilitas, dana nasabah dan pinjaman, dan ekuitas modal tersendiri. Pada tahun 2023, entitas induk atau bank only berdasarkan data yang telah dihitung sebelumnya, yaitu yang pertama ada total liabilitas hutang sebesar 1.450,4 rupiah atau 85,9% dari total perdanaan. Yang kedua, total ekuitas modal dengan sebesar 238,4 triliun rupiah dengan 14,1% dari total pendanaan. Yang terakhir yaitu total aset funding sebesar 1.668,8 triliun rupiah. Estimasi data tahun 2024 secara konsolidasi. Berdasarkan riset kinerja 2024, total aset tumbuh menjadi Berdasarkan rilis kinerja akhir 2024, total aset tumbuh menjadi 2.427 rupiah. Komposisi proporsi relatif stabil, namun ekuitas tumbuh menjadi lebih tebal berkat laba ditahan yang besar. Yaitu Bank Mandiri memiliki struktur modal yang sangat konservatif namun efisien. Porsi modal sendiri sebesar 14,1%, tergolong lebih tebal. Untuk ukuran bank besar, standar bank umum biasanya itu 9 hingga 12%, yang menunjukkan Bank Mandiri memiliki bantalan yang kuat jika terjadi krisis. Yaitu ada tabel berikutnya, ada rasio DER, debit to equity, DRR atau debt to asset dengan rumus ekuitas liabilitas, aset atau liabilitas dengan hasil 6,8%.
Untuk DAR 85-80%, estimasi trennya 2024 stabil atau sedikit menurun. Untuk selanjutnya ada stabil. Untuk makna, setiap Rp1 modal sendiri menumpang Rp6 dana nasabah. Ini level yang sangat aman. Bank buku 4 lain bisa mencapai 7 hingga 8 kali. Untuk selanjutnya ada 85% aset bank didanai oleh pihak luar atau nasabah. Interpretasi 2023-2024, DER 6 kali dianggap sangat sehat untuk perbankan. Ini menunjukkan Bank Mandiri tidak terlalu agresif dalam menggenjot dana mahal, deposit bunga tertinggi yang bisa terbebani modal, tetapi lebih fokus pada pertumbuhan organik. Kualitas struktur modal atau analisis dana murah atau CASA ini adalah bagian terpenting dalam analisis modal Bank Mandiri, bukan hanya beberapa banyak hutangnya, tetapi seberapa murah biaya hutang tersebut. Fokus pada CSE, Correct Akun Saving Akun di tahun 2023 dan 2024, strategi modal Bank Mandiri fokus pada peningkatan dana murah, tabungan dan giro melalui aplikasi Living by Mandiri dan Kopra. Dampaknya itu rasio KC Bank Mandiri tahun 2023 hingga 2024 berada di kisaran 74,79%. Artinya dari total hutang ke nasabah hampir 80%-nya adalah dana murah bunga rendah. Ini membuat biaya dana cost of fund menjadi sangat rendah, sehingga struktur modal bank menjadi sangat efisien dan probabilitas NIM meningkat. Analisis permodalan regulator atau CRL, capital equity ratio. Selain struktur modal akuntansi liability versus ekuitas, bank wajib memenuhi struktur modal regulasi Tier 1 dan Tier 2. Posisi CRL 2023 itu 22%, posisi CRL 2024 masih terjaga di level 20%. Komposisi dominasi struktur modal Mandiri adalah modal inti Tier 1 yang berasal dari laba ditahan inherited earnings. Karena laba bersih 2024 dan 2023-2024 sangat besar di atas 50 triliun. Bank Mandiri mampu memperkuat struktur modal secara mandiri atau organik tanpa perlu sering menerbitkan saham baru, harga issue, atau berhutang obligasi subordinasi. Analisis risiko keuangan, identifikasi dua jenis risiko yaitu risiko kredit dan likuiditas. Untuk yang pertama, rasio kredit yaitu bermasalah NPL, percadangan kerugian, penurunan nilai dan kualitas, yaitu ada aset produktif di laporan tahun 2023 dan 2024. Untuk yang keduanya yaitu digunakan rasio LDR loan to deposit ratio untuk indikator likuiditas lain jelas potensi masalah jika dana pihak ketiga turun atau penakit kredit atau terlalu agresif. Selanjutnya, rekomendasi keputusan keuangan. Yang pertama, jika probabilitas tinggi dan pemodalan kuat, rekomendasi mempertahankan kebijakan ekspektasi kredit selektif dan memperkuat fee income atau jasa atau banca asuran atau layanan digital. Yang kedua, jika DER dan LDR cenderung naik, sarankan pengambilan pertumbuhan kredit di sektor berisiko dan meningkatkan dana murah. Untuk selanjutnya, jika ekuitas terus naik, diusulkan kebijakan dividen yang seimbang dengan kebutuhan laba ditahan untuk memperkuat modal inti. Kesimpulan, secara keseluruhan, Bank Mandiri mempertahankan kinerja keuangan yang kuat dan tumbuh secara berlanjutan dari 2023 ke 2024. Pertumbuhan ini laba bersih sangat moderat, stabilitas kredit, dan meningkatnya pendapatan non-bunga menunjukkan bahwa bank ini mampu menjalankan prinsip manajemen keuangan yang sehat. Tren ini menggambarkan efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga probabilitas dan pertumbuhan aset di tengah dinamika ekonomi Indonesia. Ada saran, Bank Mandiri diharapkan untuk terus meningkat inovasi layanan digital untuk memperkuat pendapatan non-bunga. Yang kedua yaitu perusahaan perlu tetap menjaga kualitas agar kredit berisiko, kredit bermasalah tetap terkendali. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menambahkan analisis perbandingan dengan baik bank lain sebagai perbandingan.